Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun kalian berada, kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas sedikit nih tentang self-awareness atau kesadaran diri. Kalian udah pada tahu belum self-awareness itu apa sih? Apa saja faktor pembentuk self-awareness? Manfaat seperti apa yang didapatkan dari self-awareness? Dan aku bakal bagiin sedikit tips bagaimana meningkatkan self-awareness pada diri kita. Kalau kalian belum tahu, yuk tonton video ini karena aku bakal bahas self-awareness atau kesadaran diri ini sampai tuntas. Oke, yuk kita bahas kesadaran diri ini satu persatu. Pertama, kita bakal bahas tentang definisi kesadaran diri terlebih dahulu. Kalian ada yang tahu belum apa itu kesadaran diri atau self-awareness? Menurut Abraham Maslow, seorang psikolog aliran humanistik, kesadaran diri adalah seseorang yang memahami dan mengerti siapa dirinya, apa potensi yang dimiliki dirinya, bagaimana menjadi dirinya, apa gaya yang dimiliki dirinya, apa yang dirasakan, nilai-nilai seperti apa yang ada dalam dirinya, dan memahami kemana arah pengembangan yang akan dia tuju. Kemudian, menurut Antonius AGA, mendefinisikan kesadaran diri sebagai pemahaman seseorang tentang kepribadian, ciri khas pada dirinya, serta mengenal bakat-bakatnya, konsep tentang dirinya, dan segala kelemahan serta kelebihan yang dimilikinya. Kesadaran diri juga dapat dikatakan sebagai makrifat al-naf dalam bahasa Arab, yang menurut tafsiran para tokoh dan ilmuwan, makrifat al-naf ini sebagai pengetahuan tentang diri. Kemudian Umar bin Khattab mengajarkan kesadaran diri ini dengan selalu bermusahabah atau mengevaluasi diri kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri adalah suatu keadaan seseorang yang mengerti dan memahami seperti apa dirinya, mulai dari potensi, kelebihan, kekurangan, dan tujuan perkembangannya. Kalau kita membicarakan mengenai kesadaran diri, pastinya dalam pembentukan kesadaran diri itu ada beberapa faktor pembentuknya. Menurut Sumarmo Sudarsono, dalam model visualisasinya menggambarkan faktor pembentuk kesadaran diri dalam 3 bagian, yaitu yang pertama itu ada sistem nilai atau value system. Faktor pembentuk kesadaran diri yang pertama ini lebih mengarah kepada unsur kejiwaan atau ruhani. Dalam sistem nilai ini terdapat 3 komponen, yaitu refleksi nurani yang dalam psikologi identik dengan introspeksi diri atau evaluasi. Menurut Antonius atau Soegera, memaparkan refleksi nurani dengan beberapa metode, diantaranya merefleksikan diri pada saat-saat tertentu, lalu mengikuti tafakur, muhasabah, semedi, maupun kegiatan yang sejenis. Kemudian ada membantu orang lain untuk memberikan gambaran diri pada diri kita. Dan yang terakhir, belajar dari pengalaman. Kemudian, komponen kedua dari sistem nilai atau value system adalah harga diri. Dan yang terakhir ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan jalan ruhani yang ditempuh manusia untuk mencapai kesadaran terhadap dirinya. Kemudian, faktor pembentuk kesadaran diri berikutnya adalah cara pandang atau attitude. Cara pandang memiliki 2 komponen pembentuk, yaitu kebersamaan. Kebersamaan di sini adalah interaksi sosial yang terjalin di masyarakat, dan penilaian orang lain terhadap diri sangat mempengaruhi pembentukan kesadaran diri pada manusia. Komponen yang kedua dari attitude atau cara pandang adalah kecerdasan. Komponen kebersamaan dan kecerdasan yang terdapat dalam faktor cara pandang menumbuhkan sebuah gambaran diri yang baik dalam tatanan sosial dan membuat individu sadar akan fungsi sebenarnya mereka diciptakan di bumi ini. Kemudian,
Faktor pembentuk kesadaran diri yang terakhir adalah perilaku atau behavior. Dalam faktor perilaku atau behavior ini terdapat dua komponen, yaitu keramahan yang tulus dan santun, serta ulet dan tangguh. Untuk membentuk kesadaran diri pada individu, setiap individu harus memiliki kolbu yang tertata. Kemudian, di balik faktor pembentuk kesadaran diri, pastinya ada faktor penghambatnya. Faktor penghambat ini disebut dengan akhlak mazmumah atau akhlak buruk, yang berupa marah, dendam, dengki, takabur, riya, dusta, was-was, zolim, malas, kikir, dan masih banyak lagi faktor penghambatnya. Kemudian, menurut hasil penelitian dari MUD Ali Akbar dan kawan-kawan mengenai hubungan religiusitas dengan self-awareness mahasiswa program studi bimbingan penyuluhan Islam Counseling UAI, bahwa dimensi keagamaan atau religiusitas dapat meningkatkan self-awareness. Setelah sebelumnya kita membahas tentang definisi dan faktor pembentuk serta penghambat kesadaran diri atau self-awareness, kali ini kita akan membahas tentang manfaat kesadaran diri. Kalian tahu nggak kalau ternyata kesadaran diri ini memiliki banyak manfaatnya loh bagi diri kita. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Maksud dari ayat tersebut adalah melupakan Allah dapat menyebabkan individu melupakan kesadaran dirinya dan menjadikannya masuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Menurut pendapat Muhammad Ali Somali, hakikat mengenal diri adalah mengenal Tuhan, yang berarti semakin kita sadar terhadap diri sendiri, maka nilai spiritual kita pun akan berkembang lebih baik dan mendekati arah kesempurnaan. Kemudian, menurut pendapat lain Muhammad Ali Somali, manfaat kesadaran diri dibagi menjadi 6 bagian, yaitu kesadaran diri adalah alat kontrol kehidupan. Maksudnya, dengan adanya kesadaran diri, seorang mukmin dapat mengetahui bahwa dia adalah ciptaan Allah yang berharga dan tidak seperti hewan lainnya. Kemudian, dengan kesadaran diri, individu dapat mengenali berbagai karakter fitrah eksklusifnya, mengetahui aspek ruhani dan wujud individu itu sendiri, bahwa ruh kita bukan saja dipengaruhi oleh amal perbuatan kita saja, tetapi dipengaruhi oleh gagasan-gagasan kita. Selanjutnya, manfaat dari kesadaran diri adalah memahami bahwa kita tidak diciptakan secara kebetulan. Dengan adanya kesadaran diri, individu akan sadar bahwa pribadinya unik, tidak sama dengan yang lain, dan kehadirannya di dunia ini pasti memiliki tujuan dan manfaatnya tersendiri. Kemudian, manfaat dari kesadaran diri, manusia akan memperoleh bantuan besar dalam proses pengembangan dan pensucian rohaninya. Dan dengan adanya kesadaran diri, individu dapat lebih bisa menilai dirinya secara objektif dan dapat mengatasi kelemahan, kekuatan, serta membuatnya dapat mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, menurut hasil penelitian dari Ardhito Faza Ahnaf dan kawan-kawan mengenai self-awareness dan kecemasan pada mahasiswa tingkat akhir, mendapatkan hasil bahwa self-awareness memiliki hubungan negatif terhadap kecemasan pada mahasiswa tingkat akhir, yang berarti semakin tinggi self-awareness pada mahasiswa tingkat akhir, maka akan semakin rendah kecemasan yang dialami. Dalam video ini, aku juga akan ngasih tahu buat kalian tips untuk meningkatkan self-awareness atau kesadaran diri pada diri kalian.
Menurut founder sekaligus CEO I Am OK, Atala Hardian, ada beberapa cara meningkatkan self-awareness. Yang pertama itu adalah terapkan mindfulness. Untuk membangun kesadaran diri, kita perlu membangun pula pola pikir yang sehat. Menurut Atala, di sini mindfulness bukan masalah harus menjadi apa, tetapi harus lebih peka terhadap apa yang dilakukan, bukan sekedar melakukannya. Kedua, menyadari dan menerima emosi positif dan negatif. Untuk membangun kesadaran diri kita harus bisa menerima emosi-emosi yang kita rasakan, baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Karena dengan kita mau menerima dan menyadari emosi kita, maka hal itu dapat menjadi pelajaran untuk melakukan introspeksi dalam diri kita. Yang ketiga, lakukan refleksi diri. Kita perlu terbuka dengan diri sendiri, dengan cara itu kita bisa mengintrospeksi diri. Jadi, mulai sekarang, yuk kita mulai membangun dan meningkatkan kesadaran diri kita agar kita dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Sekian pembahasan dari aku. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat untuk kalian. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.